Ya, misalnya modal kerja itu peruntukannya kan hanya untuk aktiva lancar dan utang lancar. Jadi kalau untuk pengadaan aktiva lancar, kalau bayar utang hanya bayar utang jangka pendek atau utang lancar. Nah, itu modal kerja. Jadi setelah analisis nanti akan bisa diketahui apakah perusahaan menggunakan modal kerja itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa yang tidak sesuai? Ya contohnya modal kerja digunakan untuk beli aktiva tetap. Nah, itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau modal kerja digunakan untuk bayar utang jangka panjang. Nah, itu juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena modal kerja itu hanya menyangkut aktiva lancar dan utang lancar. Itu hanya menyangkut kegiatan operasional perusahaan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, beli bahan baku, bayar tenaga kerja langsung, biaya overhead, nah itu modal kerja. Atau kalau di neraca kita lihat, ya masih berhubungan dengan aktiva lancar dan utang lancar. Nah, itu yang modal kerja. Ya. Nah, langkah-langkah dalam analisis ini, pertama menyusun laporan perubahan neraca untuk 2 periode waktu, menyusun laporan perubahan modal kerja, yang ketiga menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja, yang keempat analisis. Nah, untuk kebutuhan analisis, yang merupakan sumber modal kerja itu adalah pertama laba, yang kedua penyusutan aktiva tetap, yang ketiga berkurangnya aktiva tetap, yang keempat bertambahnya utang jangka panjang, yang kelima bertambahnya modal sendiri. Untuk penggunaan modal kerja, kalau perusahaan mengalami kerugian, yang kedua pembayaran cash dividen, yang ketiga bertambahnya aktiva tetap, yang keempat berkurangnya utang jangka panjang, yang kelima berkurangnya modal sendiri. Nah, kalau Anda perhatikan sumber dan penggunaan ini, sebenarnya ini hanya untuk keperluan analisis. Tadi saya sudah jelaskan bahwa modal kerja itu hanya menyangkut aktiva lancar dan utang lancar. Di sini nggak ada. Di sini ada aktiva tetap, utang jangka panjang, modal sendiri. Ini semua bukan modal kerja. Tapi kenapa ini yang merupakan sumber? Mengapa ini yang merupakan penggunaan? Nah, ini dalam rangka menganalisis, ya. Kalau ada penggunaan modal kerja itu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini hanya untuk keperluan analisis. Ini bukan modal kerja yang sesungguhnya. Kalau modal kerja yang sesungguhnya tadi saya katakan hanya menyangkut aktiva lancar dan utang lancar. Ya ini sumbernya, penggunaannya yang 1 sampai 5 itu, ini bukan modal kerja. Tetapi kita menganalisis nanti kalau ada yang digunakan untuk ini, maka itu menyalahi prinsip manajemen keuangan. Ya bukannya nggak boleh, tapi itu akan berakibat misalnya likuiditasnya akan turun. Ya, nanti kita bisa buktikan dengan contoh. Nah, ini contoh. Kita harus punya neraca 2 periode dan ada data tentang laba bersih setelah pajak tahun terakhir. Ini ya, data tentang laba bersih setelah pajak dan ada data tentang pembayaran cash dividen. Itu yang kita perlukan untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana modal kerja, kemudian menganalisisnya. Nah, oke. Langsung saja kepada langkah pertama, membuat laporan perubahan posisi keuangan atau perubahan neraca. Ya, langsung. Ini langkah pertama. Anda lihat, isi kolom perubahannya itu ada debit, ada kredit,
Yang perlu diingat di sini, perlu Anda catat, semua aktiva kalau dia bertambah, selisihnya itu masuk debit. Ya, ingat ya. Kalau dia berkurang, selisihnya masuk ke kredit. Sebaliknya, untuk hutang dan modal sendiri, kalau dia bertambah justru masuk ke kredit. Itu hutang dan modal sendiri ya. Kalau dia bertambah masuk kredit, kebalikan dari aktiva. Masuk kredit. Kalau dia berkurang, selisihnya itu masuk ke debit. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, maka dua kolom perubahan ini, debit dan kreditnya akan balance. Kita bisa lihat, dia balance. Ya. Nah, ini langkah pertama yang harus Anda bikinnya harus benar dulu, baru bisa melangkah ke langkah berikutnya. Kalau ini udah nggak benar, maka akan salah semuanya ke belakangnya. Ya, Anda bisa lihat, perhatikan satu persatu. Kas berkurang, selisihnya 10 ribu masuk kredit. Piutang usaha bertambah 2.000 selisihnya kan, masuk debit. Perlengkapan berkurang 300 masuk kredit selisihnya. Peralatan hotel, ya tidak ada perubahan, ya nggak usah diisi. Untuk jumlah-jumlah ini nggak usah kamu isi perubahannya, nggak usah. Hanya akun-akunnya aja. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu semakin besar dia, ini kan dalam tanda min, semakin mengurangi aktiva tetap. Dia mengurangi aktiva tetap, maka selisihnya masuk ke kredit. Karena dia mengurangi aktiva tetap. Tapi jangan diberi tanda kurung. Ya, kredit. Gedung tidak ada perubahannya, kosongkan. Akumulasi penyusutan gedung, minnya nambah 1.000 masuk kredit. Ingat ya, minnya nambah kredit. Karena semakin besar minnya, akumulasi penyusutan itu semakin mengurangi nilai gedung. Kalau aktiva berkurang berarti kan kredit. Nah, oke. Tanah bertambah, masuk debit selisihnya. Ya, jadi saya ulang lagi. Seluruh aktiva kalau dia bertambah masuk debit, berkurang kredit. Sebaliknya untuk sisi pasiva, yaitu terdiri dari utang dan modal sendiri, kalau dia bertambah justru masuk kredit, berkurang masuk debit, kebalikan daripada aktiva. Nah, lihat, mulai dari utang lancar, utang usaha berkurang, selisihnya 9.000 masuk debit kalau dia berkurang. Utang PPh nambah, bertambah masuk kredit. Ya, utang gaji berkurang, selisihnya 20 debit karena dia berkurang. Utang biaya transport bertambah 400 kredit. Utang biaya promosi berkurang 1.600 debit. Utang dividen bertambah 4.000 kredit. Utang biaya entertain bertambah 100, taruhnya di kredit. Begitu seterusnya. Ya, yang nggak ada perubahannya ya nggak usah diisi, dinolkan aja, dikosongkan aja. Sehingga dua kolom ini akan balance. Dijumlahkan kedua sama-sama 26.270. Ya, itu langkah pertama. Yang harus sukses dulu baru bisa menyelesaikan langkah berikutnya. Nah, langkah kedua adalah laporan perubahan modal kerja. Yang kita ambil hanya aktiva lancar dan utang lancar saja. Kalau tadi perubahan neraca seluruhnya. Kalau ini hanya ambil aktiva lancar dan utang lancar saja. Dibuat aja sama seperti tadi membuatnya. Ya, tapi di sini pasti akan ada selisih. Selisih itu adalah menunjukkan perubahan modal kerjanya. Ya, sama dengan cara tadi. Nah, di sini jumlahnya debit 4.520, kredit 15.120. Nah, selisihnya 10.600 ditaruh di kolom yang jumlahnya lebih kecil. Kalau kredit yang lebih besar, maka itu namanya berkurangnya modal kerja sebesar selisihnya. Tetapi kalau di debit yang lebih besar, maka bertambah modal kerjanya. Taruh di sebelah kredit selisihnya. Sehingga kedua kolom ini juga nantinya akan balance.
dengan masuknya perubahan modal kerja itu. Ya. Nah, ini yang modal kerja. Anda bisa lihat modal kerja itu hanya aktif lancar dan utang lancar. Nih, perubahan modal kerja. Oke, lanjut. Baru kita susun laporan sumber dan penggunaan dana modal kerja. Nah, ini dia. Ya. Kamu lihat tadi apa sumber modal kerja? Apa penggunanya? Sumbernya pertama laba. Ada laba. Kamu tinggal ngambil di soal 14.000. Aktiva tetap ada yang berkurang nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Utang jangka panjang juga nggak ada yang bertambah. Nggak ada. Kamu tinggal lihat untuk sumber itu kamu ngambilnya datanya ada di kolom perubahan itu di sisi kredit untuk sumber. Untuk penggunaan kamu ngambilnya datanya di sisi debit di kolom perubahan. Kolom debit ya. Nah, kebetulan tidak ada. Coba kamu lihat. Lihat lagi perubahan neraca ya, perubahan neraca. Kan tidak ada. Kan hanya menyangkut sumber dalam kebutuhan analisis ini hanya menyangkut aktiva tetap, utang jangka panjang, modal sendiri. Ya. Nah, Anda bisa lihat aktiva tetap tidak ada yang berkurang. Tidak berubah malah kan. Tidak berubah. Ya kan? Utang jangka panjang juga nggak ada yang bertambah. Utang jangka panjang yang ada yang berkurang. Pokoknya di sumber itu kamu ngambil datanya di kolom perubahan itu di sisi kredit. Tapi yang masuk hanya menyangkut perubahan aktiva tetap, utang jangka panjang dan modal sendiri saja. Ya, lihat lagi. Nih. Ini dia. Ya. Nah, hanya ada laba diambil dari soal tadi di bawah neraca soal itu kan ada. Nah, penyusutan aktiva tetap itu masuk digabung dua-duanya itu ada dua tadi itu. Kan adanya di sisi kredit masuk. Nah, sehingga jumlah sumber 15.150. Nah, kemudian kita lihat di penggunaannya. Penggunaannya itu kamu ambil datanya di kolom debit yang menyangkut aktiva tetap, utangnya kepanjang dan modal sendiri. Nah, pertama masukin dulu ke cash dividen. Ambil di soal kan sudah ada di soal. Kemudian ada bertambahnya aktiva tetap. Ya, ini tanah nih 18.400 ya. Kemudian ada berkurangnya utang bank jangka panjang. Ya, ini ambilnya di kolom debit ya. Ada di kolom debit semua nih. Hanya itu. Yang lain nggak ada lagi. Jumlahnya 25.750. Nah, ini dua kolomnya harus balance. Penyeimbangnya itu adalah perubahan modal kerja tadi. Tadi kan ada langkah kedua tadi. Dapat berkurangnya modal kerja 10.600. Nah, kamu taruh di sini, tambahkan dengan jumlah yang debit, jumlahnya 25.750. Sisi kanan juga 25.750. Ya. Nah, ini artinya apa? Ada modal kerja. Jadi sumber dana jangka panjang perusahaan itu hanya 15.150. Ini sumber dana jangka panjangnya. Jumlahnya 15.150. Dia butuh penggunaannya 25.750 kurang kan? Nah, maka diambil modal kerja 10.600 untuk menutupi kekurangan itu. Digunakan untuk apa? Yang ini untuk nambah beli aktiva tetap, bayar utang jangka panjang. Ini kan bukan modal kerja. Nah, di sini yang menyalahi ketentuan. Akibatnya apa? Likuiditasnya turun. Anda bisa cek di sini. Karena dia tidak menggunakan modal kerja sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, likuiditasnya turun dari 18,65 turun menjadi 14,54. Ya, tapi ini masih likuiditasnya masih liquid ya. Besar ini 18. Likuiditas itu 2 aja udah bagus. 18. Tapi bisa dilihat tadi kalau ada modal kerja digunakan bukan sesuai peruntukannya, maka likuiditas akan turun likuiditasnya. Nah, ini analisisnya.
Ya, jadi dengan menggunakan modal kerja untuk yang bukan peruntukannya untuk modal kerja, misalnya untuk aktiva tetap atau ibarat jangka panjang, mengakibatkan kecenderungan turunnya likuiditas. Itu analisisnya, ya, itu analisisnya. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi, ada satu, bisa katakan di kolom perubahan ini yang masuk ke laporan sumber dan penggunaan dana itu semua, yang masuk adalah yang menyangkut aktiva tetap, aktiva lancar enggak, ya. Utang enggak panjang, maka utang lancar juga enggak masuk, jangka panjang semua. Kemudian modal sendiri, ya. Nah, tetapi perubahan laba ditahan tidak masuk, ingat ya. Kamu ingat di laporan perubahan itu perubahan laba ditahan yang 10.000 ini enggak masuk. Kenapa enggak masuk? Dia sudah terwakili oleh laba dikurang cash dividen. Labanya tadi kan 14.000, cash dividen 4. Laba dikurang 4.000, 10.000. Udah diwakili oleh itu. Jadi yang ini nggak masuk lagi. Perubahan laba ditahan itu nggak masuk lagi. Sudah diwakili oleh perubahan laba ditahan. Laba dikurang laba ditahan nih. 14.000 kurang 4.000. Itu mewakili perubahan laba ditahan. Ini kan yang dua ini laba dan laba cash dividen ini kan dia bukan dari neraca diambil. Diambil dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Ya. Kita ulang lagi. Semua yang menyangkut perubahan untuk aktiva tetap, utang jangka panjang dan modal sendiri masuk ke laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini. Masuk. Kecuali perubahan laba ditahan. Itu tidak dimasukkan. Karena sudah diwakili oleh laba dikurang cash dividen. 14.000 kurang 4.000, 10.000 sama dengan perubahan laba ditahan. Baik, bisa paham kira-kira yang sudah saya jelaskan? Kalau tidak paham, kamu boleh bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Bisa paham? Sudah saya jelaskan? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada pertanyaan? Atau udah ngerti semua? Udah. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kalian kan udah ngerti semua. Kamu tinggal mengerjakan ini. Ini akan menjadi tugas nanti ya. Saya mau lihat kamu udah ngerti atau enggak. Ya, saya mau lihat kamu ngerti atau tidak. Sama nggak dengan yang tadi?
Enggak. Ya oke. Sekarang kuisnya hanya langkah pertama aja. Saya mau lihat Anda ngerti atau tidak. Ini kok udah ada sih. Kok udah ada jawabannya. Contohnya udah ada jawabannya. Saya mau cariin. Cari soal untuk kuis hari ini. Saya mau lihat Anda ngerti atau tidak. Untuk kuis. Oke. Kamu kerjakan sekarang. Tugas ini nanti kamu kumpulkan. Saya mau lihat Anda udah ngerti atau enggak. Untuk kuis ya, ini kerjakan sekarang. Hanya langkah pertamanya aja. Nih, langkah pertamanya aja. Nanti langkah-langkah berikutnya lanjut di tugas di Edling. Nah, ini soalnya. Soalnya kamu kerjakannya sekarang, bukan besok, tapi sekarang. Ya, nih. Silakan, silakan. Karena kan Anda disuruh bertanya, nggak ada yang bertanya, berarti ya, saya nggak ngerti. Anda ngerjakan langkah pertama aja sekarang, nanti kamu kumpulkan. Kumpulkannya ke email saya aja, ya, ke email saya sekarang. Bapak mau nanya, itu Ya, emailnya apa ya, Pak? Emailnya Bapak ada, belum ada. ada di chatting. Belum ada, belum. Oke, Pak. Terima kasih. Tuh, sekarang. Ya, sekarang dikerjakan. Waktunya itu nggak lama-lama itu. Hanya langkah pertama aja. Lanjutannya nanti semua nanti dikumpulkan di Edling semuanya. Tapi saya mau ngecek aja. Anda udah paham atau belum? Ya, ini kuis. Silakan. Waktu sekarang sampai 20 menit aja. Waktunya 20 menit. Mengumpulkan. Silakan mulai sekarang. Pak, Pak tambahin lagi Pak waktunya. Enggak, paling kamu nunggu-nunggu orderan dari teman aja. Gampang. Ya, ya itu karena kamu nulis ulang ya. Boleh saya tambah. Sampai 2 kurang seperempat. Jam 2 kurang seperempat. Ya, karena kamu kan nulis ulang. Tapi nanti itu akan berguna juga. Kamu akan kirim jawaban juga di Edlink nanti. Berarti kalau kamu udah selesai ini kan tinggal lanjutan tapi juga dikirim ke Edlink nanti semua. Jam 2 kurang seperempat ya. Saya beri waktunya. Silakan. Mulai dari sekarang. Nih, supaya bisa kelihatan keseluruhannya.